Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur saat hari ini kita kembali ibadah online. Kita percaya walaupun ibadah kita secara online, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Biar hari ini, saat ini, kita mau bawa hati kita mau masuk hadirat Tuhan. Bawa hati kita yang haus, bawa hati kita yang lapar, bawa hati kita yang menginginkan Tuhan saat ini. Haleluya Tuhan. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Jiwa kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Jiwaku merindukan Engkau. Jiwaku rindukanmu, ya Allah ya hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku
dan Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Haleluya, kami sembah, kami tinggikan Kau Allah yang hidup, kami memuja-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan, Yesus. Tiada yang seperti Engkau, Kau sungguh indah Tuhan, Kau sungguh mulia. Haleluya, haleluya, kami menyembah-Mu Yesus. Oh, shenarara, shikinarara mayase, hiarara mayaso, shikinarara mayase. Sungguh mulia Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Kami puja, kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, kami sujud menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu. Dan bila kami hidup Tuhan hanya untuk menyembah Engkau Yesus. Kau layak Tuhan. You are worthy to be praised, Lord Jesus. Di hadapan tahta kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu. Persembahkan doa dan pujian bagi anak domba di hadapan tahta kudus-Mu. Kami tersungkur, ku tersungkur menyembah-Mu. Persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Sembah ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu ya Allah yang hidup. Ku menyembah, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu ya Allah yang hidup. Di hadapan tahta-Mu
Di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba di hadapan tahta-Mu, di hadapan tata kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Sembah ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu ya Allah yang ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu ya Allah yang sembah Dia, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Kau yang layak disembah, kami angkat tangan kami angkat hati kami sembah Allah kami yang kudus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang mulia. Kami memuja-Mu, haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan akan keagungan-Mu Tuhan. Tiada kata yang layak untuk kami berikan. Kami bersyukur, kami punyalah seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau takkan pernah melepaskan kami Tuhan, bahwa hidup kami selalu ada dalam kendali-Mu, dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau selalu percaya bahwa masa depan kami Tuhan Engkau sudah jamin. Kami mau selalu percaya Tuhan
Engkau yang selalu ada menopang hidup kami Tuhan. Kami mau selalu percaya Tuhan, bahwa bersama dengan Engkau Tuhan, kemenangan itu Engkau jamin dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat anugerah Tuhan. Hati kami terus percaya kepadamu Tuhan, sekalipun saat ini kami belum melihat ya Tuhan, tapi hati kami terus percaya kepadamu. Melewati sekalipun kami melewati lembah kekelaman Tuhan, hati kami terus percaya kepadamu Tuhan, karena Engkau baik buat kami Bapa, Engkau sungguh sangat baik. Yesus. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Setiap hati kita percaya teguh ya Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya, percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, firman-Mu ya dan amin, percaya, ku percaya. Kemenangan, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Sekali lagi ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau
jamin. Aku percaya kemenangan sudah kau jamin. Kemenangan sudah kau jamin. Aku percaya. Haleluya, haleluya, kami percaya Tuhan. Haleluya, kami sungguh percaya, kami percaya kemenangan sudah kau jamin. Amin. Bapa, demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah saat ini. Kami minta turunlah kasih karunia-Mu buat kami semua. Baik hamba-Mu yang menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan, maupun setiap umat-Mu, jemaat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Yang siap dengar kebenaran firman Tuhan dan terima katakan amin. Kami minta Roh Kudus, Engkau yang urapi kami semua. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita itu ada pilihan. Hidup kita mau berguna, bermanfaat untuk orang lain, atau hidup kita hanya untuk diri kita sendiri. Itu pilihan. Ada orang yang ingin, saya ingin hidup saya berguna. Hidup saya ingin bermanfaat. Hidup saya ingin jadi berkat untuk banyak orang. Tapi ada orang, sebagian banyak orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya akan bagikan tentang kebenaran firman Tuhan di Yohanes 15 mulai ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, judul perikopnya pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Ayat pertama Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia adalah sebagai pokok anggur yang benar. Ada pohon-pohon, ya, ada orang yang mengaku, akulah pokok anggur. Tapi Tuhan Yesus menegaskan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Hanya satu pribadi yang luar biasa yang berkata kepada dunia, akulah pokok anggur yang benar. Dan kemudian dia menceritakan tentang Bapakulah pengusahanya. Bapa di sorga adalah pengusahanya. Pengusaha yang artinya pemilik dari pokok anggur yang benar. Nah, Bapa adalah segala-galanya dalam hidup Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus diutus ke bumi itu oleh Bapa, Allah Bapa yang di sorga. Bapak Ibu Saudara, cerita ini tentang pernyataan Tuhan Yesus dari ayat pertama menegaskan kalau kita sebagai umat orang yang percaya, jangan ragukan setiap kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab. Ini penting sekali buat hidup kita, supaya kita, pedoman hidup kita setelah kita percaya Tuhan Yesus adalah Alkitab. Kemudian Tuhan Yesus cerita, setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu Saudara, ada dua kelompok orang percaya. Orang yang mengaku Tuhan Yesus, tetapi hidupnya tidak berbuah. Perhatikan ini, penting sekali. Tetapi ada kelompok yang lainnya.
ya. Kalau tidak berbuah, itu dipotong. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tegas, kalau hidup orang percaya Tuhan Yesus yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, hidupnya tidak berbuah, Tuhan Yesus tegas ngomong, dipotong. Dipotong di ayat selanjutnya dikatakan, dipungut orang, diambil orang, dan dibuang lalu dibakar. Artinya tidak selamat. Tuhan Yesus berbicara tentang ketegasan buat setiap orang yang percaya Tuhan Yesus. Dan saya berharap, berdoa yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, kita bukan kelompok orang-orang yang tidak berbuah, tetapi orang-orang yang di ayat selanjutnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saya berdoa, saya berharap, dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara supaya hidup kita ini berbuah. Dan kalau hidup kita berbuah, Tuhan Yesus ngejamin, engkau akan dibersihkan oleh aku, supaya lebih banyak berbuah lagi. Wow. Jadi bukan hanya kita sekedar berbuah, misalkan contohnya berbuah 5 cukup. Enggak, Tuhan Yesus ingin berbuah lebih banyak lagi, kalau bisa ratusan buah yang akan keluar dari hidup kita. Nah, bagaimana Tuhan membersihkan ranting yang berbuah itu? Firman Tuhan selanjutnya, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita ingin lebih banyak berbuah lagi, firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, kamu memang bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Artinya kita harus setiap hari minta, Tuhan, aku butuh firman-Mu. Aku butuh Engkau berfirman kepadaku, supaya aku ini lebih bersih lagi dan lebih banyak lagi berbuah. Wow, Bapak Ibu Saudara, apakah kita setiap hari minta supaya Tuhan Yesus berfirman kepadaku, berfirman kepada kita, supaya kita hidupnya lebih bersih lagi dan lebih banyak menghasilkan buah. Tuhan Yesus katakan bagaimana supaya kalau engkau sudah merespon dengan benar. Setiap hari engkau minta firman, engkau dapat firman. Tuhan Yesus katakan, ingatkan lagi, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tuhan Yesus ceritakan begini Bapak Ibu Saudara. Firman yang kita minta setiap hari, yang kita terima dari Tuhan Yesus melalui pembacaan firman, melalui kita mendengarkan khotbah. Khotbah panjang, menengah, atau khotbah hanya 1 menit atau setengah menit di media sosial. Dan kita merespon Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana supaya firman itu membersihkan hidup kita? Tuhan Yesus katakan, tinggallah di dalam aku. Artinya apa tinggal di dalam aku? Artinya kita ini setiap hari fokus kepada Tuhan. Artinya tinggal di dalam aku, kita ini hati kita, jiwa kita, pikiran kita itu selalu ingat dalam setiap kehidupan kita. Pada saat kita bekerja, pada saat kita diam, pada saat kita aktivitas apapun juga, libatkan Tuhan Yesus
dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita merespon demikian setiap hari, maka apa yang akan terjadi? Tuhan Yesus katakan, kalau engkau merespon terus setiap hari demikian dengan aku, continue, maka Tuhan Yesus akan menjanjikan, kalau engkau merespon tiap hari, maka aku akan tinggal di dalam hidupmu. Dan Bapak Ibu sudah tahu ayat selanjutnya. Ini yang luar biasa kalau Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Nanti akibatnya apa? Saya akan ceritakan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tuhan Yesus katakan kalau engkau tidak punya respon setiap hari, engkau tidak melibatkan Yesus, engkau tidak membaca firman Tuhan, engkau tidak dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus kasih tahu, engkau tidak mungkin berbuah. Kalau engkau tidak tinggal di dalam aku, engkau tidak bersekutu tiap hari dengan aku, dengan firman Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus, dengan urapan Roh Kudus, engkau tidak mungkin berbuah. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tegaskan, akulah pokok anggur yang benar, pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah. Ada penegasan yang Tuhan Yesus tegas sekali. Kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, tidak bersekutu, tidak mau bersatu dengan Tuhan Yesus, tidak mau merespon firman Tuhan, Tuhan Yesus katakan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya Bapak Ibu Saudara, nanti berbuat apa-apa tuh di ayat selanjutnya, engkau itu seperti ranting yang kering, dibuang, diambil orang, artinya direndahkan Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau tidak melekat, tidak tinggal di dalam aku, tidak nempel pada Tuhan Yesus, hidupmu itu direndahkan banyak orang. Engkau dipungut, artinya itu barang ranting yang kering itu barang yang tidak berharga. Engkau dipungut orang bukan untuk bermanfaat pada orang itu, tapi dibuang. Dan ngerinya lagi itu Bapak Ibu Saudara, dibakar itu dengan api. Hidup kita kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tidak ada dalam hidup kita, di dunia Bapak Ibu Saudara direndahkan, hidupnya tidak enak, mati, masuk neraka. Ada ketegasan dalam firman Tuhan, ya, yang saya sampaikan saat ini, firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini. Tetapi dikatakan gini, barang siapa tinggal di dalam aku, artinya barang siapa yang mau. Tuhan Yesus nawarkan, siapa yang mau tinggal di dalam aku. Kemudian nanti Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Apa yang akan terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ia berbuah banyak. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Pada saat kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tinggal dalam hidup kita, itu ada kuasa, ada kehidupan dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini berbuah.
berbuah Bapak Ibu Saudara. Dan berbuahnya itu makin banyak. Kalau kita setiap hari bergumul dalam hidup, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari belasan tahun, puluhan tahun kita ini tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Itu ada kuasa, ada kehidupan Kristus yang akan mengubah hidup kita sehingga hidup kita ini berbuah. Barang ayat selanjutnya, saya akan baca tentang perikop ini. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Tadi sudah saya ceritakan. Perhatikan ayat 7 Bapak Ibu Saudara. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudara, pertama hidup kita berbuah. Berbuah itu artinya apa? Istilah dari bahasa Yunani artinya karpos. Karpos itu apa? Karpos itu artinya buah pinggang. Buah pinggang itu cerita tentang keturunan, anak cucu kita. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, maka anak-anak kita dan cucu-cucu kita itu buah, ya, buah dari keturunan ilahi. Artinya apa? Anak-anak kita semua percaya Tuhan Yesus, dijamin keselamatannya. Cucu-cucu kita juga keturunan ilahi, dijamin keselamatannya, dijamin kehidupannya Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin berbuah, arti dari buah karpos itu, keturunan anak cucu kita, itu dijamin keselamatannya, dijamin kehidupannya, dijaga, dilindungi dari yang jahat. Wah, luar biasa manfaat dari kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Kita dapat buah untuk hidup kita dan anak cucu kita. Bapak Ibu Saudara mau? Kalau saya katakan, saya mau Tuhan, maka saya ajari anak-anak saya untuk sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Percaya, ngalami dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, arti dari buah itu. Kalau hidup kita berbuah, dikatakan setiap kerja kita, tindakan kita, perbuatan kita, perhatikan. Apa yang kita kerja di mana saja, kita mau bertindak, kita mau berbuat apa saja. Firman Tuhan, hidup kita pasti menguntungkan, bermanfaat, berguna untuk orang-orang sekitar kita. Nah, kita cek apakah di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita berguna untuk, misalkan kalau engkau kerja di perusahaan atau di mana saja, engkau jadi pegawai pekerja yang berguna enggak untuk perusahaan itu? Engkau bermanfaat enggak untuk perusahaan itu? Engkau berguna enggak untuk pekerjaan itu? Dan baik dalam perbuatan bertindak juga kita berguna enggak? Kalau engkau berguna, itu salah satu buah yang kita hasilkan. Karena apa? Karena kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Ada kuasa, ada kehidupan yang muncul dalam hidup kita sehingga hidup kita berbuah. Arti buah lainnya, Bapak Ibu Saudara, kita ini memuji Tuhan sebagai ungkapan ucapan syukur.
Nah, buah selanjutnya adalah Tuhan katakan, apakah hidup kita memuji Tuhan? Tadi tentang keluarga. Yang kedua tentang orang-orang sekitar kita. Kita berguna, kita bermanfaat. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apakah kita mau memuji, memuliakan Allah dalam hidup kita? Apakah kita suka, artinya hal yang rohani? Tadi cerita tentang hal yang rohani dan hal yang kehidupan kita. Di pekerjaan, tindakan, perbuatan yang berguna, bermanfaat. Ya, menguntungkan orang-orang sekitar kita. Yang ketiga, buah yang ketiga, apakah kita suka yang rohani? Hati dan jiwa kita memuliakan, memuji Tuhan. Ini penting sekali. Dengan cara apa kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan melalui pujian? Kita bisa menyembah, memuliakan Tuhan dengan melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Kalau kita diperlakukan tidak adil, apakah kita mau terima? Apakah pada saat kita ada masalah, kita mau terima? Dan kita diam, percaya saja Tuhan pasti campur tangan. Dan arti buah yang keempat, Bapak Ibu Saudara, ini arti rohani juga. Kalau engkau sudah melakukan 3 hal tadi, ada satu hal yang lebih hebat. Kalau engkau bisa memelihara hidup orang-orang di sekitarmu, engkau bisa memberitakan firman, Injil Kerajaan Allah, memberitakan Injil damai sejahtera pada orang-orang sekitarnya, supaya mereka diselamatkan. Pada saat kita bergaul dengan orang-orang yang diselamatkan, apakah kita bisa memelihara, menyupport, mendukung orang-orang percaya di sekitar kita, supaya mereka beriman sampai mereka bertemu Tuhan Yesus, artinya meninggal sampai garis akhir. Buah yang keempat ini penting, Bapak Ibu Saudara. Karena kita ini seperti mengumpulkan harta untuk masa depan di sorga. Arti dari buah yang keempat tadi. Wow, pada saat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini, setiap hari saya berdoa, Tuhan, biarlah aku tinggal di dalam Engkau, dan Engkau di dalam aku. Itu setiap hari saya berdoa. Tuhan, biarlah aku tetap tinggal di dalam Engkau dan firman-Ku di dalam Engkau. Dan Engkau berkata, dikatakan ayat 7, jikalau Engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Aku minta firman Tuhan ini digenapi dalam hidupku. Aku hanya minta Engkau terus bersihkan hidupku supaya aku lebih banyak berbuah lagi, Tuhan. Dan hidupku memuliakan Bapa di sorga. Puluhan kali setiap hari saya berdoa seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita berbuah banyak, kita ini memuliakan Bapa di sorga. Artinya pengusaha dari pohon anggur yang benar itu akan senang dengan hidup kita. Hidup kita memuliakan di sorga, memuliakan Bapa di sorga. Artinya Bapa senang kalau hidup kita berbuah. Bukan hanya demikian, tetapi engkau adalah murid-muridku. Tuhan Yesus katakan, kita ini kalau hidup kita berbuah, kita ini dilantik jadi murid-murid Tuhan Yesus. Wow. Bapak Ibu Saudara, saya ingin kesaksian sedikit. Pada saya dan istri saya dan rekan-rekan saya menghadapi masalah. Kita mengalami sakit. Rekan-rekan banyak sakit.
Tapi juga ada rekan-rekan yang lebih banyak tidak mengalami sakit. Saya senang dengan rekan-rekan yang tidak mengalami sakit. Mereka langsung menghandle semua kegiatan yang ada di gereja. Jadi, mereka ada satu rekan saya katakan, Pak, saya minta tolong handle semua. Rekan saya katakan, siapa? Saya handle semua. Setiap apa yang dibutuhkan sebagai seorang gembala, dia handle semua. Lalu dia dengan rekan-rekannya, dia menata semua. Karena semua biasa yang kerja di gereja, semua sakit. Semua harus isolasi mandiri, karantina mandiri. Dan Bapak Ibu Saudara, mereka orang-orang yang luar biasa. Mereka memperhatikan yang sakit. Saya punya rekan-rekan yang luar biasa. Mereka bikin grup saling menguatkan, saling menghibur. Ada dalam masalah, mereka tidak, imannya katakan mereka imannya makin kuat kepada Tuhan Yesus. Saya periksa, saya cek mereka rekan-rekan saya, semua dalam keadaan iman yang kuat. Saya senang Bapak Ibu Saudara, punya rekan-rekan sekerja, punya tim yang luar biasa. Dan pada saat saya dengan istri saya isolasi mandiri pun, saya pernah berpikir, Tuhan, ini saatnya saya kembali dengan Engkau. Saya berpikir, saya ingin kembali dengan Engkau, ini saat. Tapi ada suara, engkau mati karena penyakit yang sekarang melanda. Saya katakan, saya tidak apa-apa, karena saya sudah ada bersama Tuhan Yesus di sorga. Itu kan urusan orang yang hidup. Saya katakan, Tuhan, saya kan sudah bersama dengan Engkau. Itu kan ada urusan orang hidup. Bagaimana saya malu? Enggak, karena saya sudah bersama Tuhan Yesus. Yang malu adalah umat Tuhan dan engkau sendiri. Saya katakan demikian kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan ngasih tahu, engkau masih berguna, engkau masih bermanfaat, engkau masih menguntungkan untuk keluargamu, untuk jemaat yang Tuhan percayakan padamu. Bapak Ibu Saudara, ada suara itu. Kemudian saya berkata, saya berarti sembuh Tuhan. Saya pasti sembuh. Dan ada satu tugas lagi yang Tuhan, kamu harus satu tugas yang harus kamu masih kerjakan selain kamu bermanfaat buat istri dan anak-anakmu dan jemaat Tuhan. Ada satu tugas lagi, kamu harus mempersiapkan pengajaran. Ya Tuhan, aku mau. Bapak Ibu Saudara, dalam hal masalah, kalau hidup kita berbuah, pasti ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Hidup kita, saya tidak merasa, menurut saya, makanya saya pada saat saya isolasi di rumah sakit dengan istri, saya tenang. Istri saya juga cerita, kok kamu tenang saja? Ya saya tenang, udah. Saya berdoa dalam hati, saya berbicara kepada Tuhan. Tapi begitu pada saat saya pertama kali masuk hari pertama, saya ini menjerit kepada Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Aku tidak merasakan seperti hari-hari sebelumnya. Aku bisa membaca, merenungkan firman Tuhan, aku merespon firman Tuhan. Aku merasakan akan kehadiran-Mu. Tetapi pada saat sekarang kok Engkau tidak ada ya Tuhan.
Di mana Engkau? Aku ingin cari. Kemudian saya berbicara kepada Tuhan. Lalu ada berbicara seperti itu. Lalu ada suara demikian. Engkau tidak melihat aku, tapi aku ada bersama engkau. Aku ada bersama engkau, engkau tidak lihat aku, tapi aku memperhatikan engkau. Dan Bapak Ibu Saudara, setelah Tuhan berbicara itu, saya ngomong, Tuhan, kalau engkau tidak berfirman kepadaku, aku celaka, aku bahaya Tuhan. Karena aku butuh engkau berfirman kepadaku, supaya aku ini kuat lagi, rohku kuat walaupun tubuhku lemah. Tapi rohku kuat, hatiku kuat. Nah, mulai saat itu Tuhan setiap hari berbicara pada saya diajari firman Tuhan. Dalam ketenangan saya, beberapa hari saya diajari firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya diingatkan firman Tuhan terus setiap hari. Makanya saya walaupun dalam keadaan sakit tubuh yang lemah, tapi roh saya diajari oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayo firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku, tinggallah dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Tinggallah di dalam Tuhan Yesus. Dan firman Kristus ada dalam hidup kita. Itu ada kuasa, ada kehidupan yang membuat hidup kita ini berbuah lebat. Amin. Renungkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu juga doa saya pada saat saya kelemahan tubuh. Saya selalu berdoa, Tuhan, aku mau tinggal di dalam Engkau. Dan Engkau ada di dalam hidupku. Aku mau tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu ada dalam hidupku. Supaya aku dibersihkan hidupku dari kekotoran hidupku. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan ini, engkau mau jadi kelompok orang-orang yang mau melekat kepada Tuhan Yesus dalam setiap kehidupanmu. Engkau yang mau tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pasti tinggal ada dalam hidupmu. Dan engkau percaya terus akan firman Tuhan yang engkau baca, engkau dengar. Dan hasilnya, apa yang kau minta kepadaku Tuhan Yesus, maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau merenungkan firman Tuhan ini, dan kau mau, biarlah engkau angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan ini aku Tuhan. Aku sering tidak tinggal di dalam Engkau. Ada hari-hari yang aku ini berjalan sendiri tanpa Engkau. Aku ini bekerja sendiri tanpa Engkau. Aku berbuat sendiri tanpa Engkau. Kalau engkau mendengar kebenaran firman Tuhan dan engkau mau jadi kelompok orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan Yesus, melibatkan Tuhan Yesus, nempel Tuhan Yesus dalam pekerjaanmu, dalam perjalanan hidupmu, dalam perbuatanmu, tindakanmu, engkau angkat tangan dan aku mau jadi kelompok orang-orang yang nempel Tuhan pada engkau, melekat pada engkau selalu. Dan firman-Mu ada dalam hidupku ya Tuhan. Engkau berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hidupmu berbuah lebih banyak
dan memuliakan Bapa di sorga, engkau jadi murid Tuhan Yesus. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau lihat Tuhan hati mereka yang berbalik pada Engkau dengan sungguh-sungguh. Turunlah kasih karunia-Mu atas kami Tuhan Yesus. Umat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang Kau kasihi ini Tuhan. Dengan kasih yang besar, kasih yang sempurna. Demi nama Tuhan Yesus hamba berdoa memberkati kami semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada saat ini. Turunlah kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu. Turunlah Tuhan Yesus, kebahagiaan, kasih kebenaran. Turunlah Tuhan atas kami Tuhan Yesus. Berkat yang dari Bapa dari sorga, dari Tuhan Yesus dan dari Roh Kudus menyertai kami. Kebenaran firman Tuhan, hidup kami tinggal di dalam Engkau. Dan Engkau ada dalam hidup kami di dalam Engkau Tuhan Yesus, dan firman Kristus ada dalam hidup kami. Dan Engkau dengar hidup kami berbuah banyak, dan Kau dengar setiap doa kami termaterai dan jadi kenyataan. Dan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus menyertai kami, menuntun kami, menolong kami, mimpin kami, sampai kami bertemu Tuhan Yesus di awan-awan dalam kuasa dan kemuliaannya. Yang percaya diberkati, diurapi, mengucap syukur, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan.
Haleluya, haleluya, haleluya. God bless you. See you.